Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa berjumpa kembali bersama saya Kifayah Astuti sebagai salah satu dosen pengampu mata kuliah kalkulus di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Borobudur Jakarta. Baik, minggu yang lalu kita telah belajar bagaimana menghitung diferensial fungsi dengan menggunakan perhitungan limit. Untuk minggu ini kita akan mempelajari bagaimana menghitung diferensial fungsi Y sama Fx dengan rumus-rumus. Oleh karena itu, agar Anda semua bisa menghitung dengan benar dengan rumus-rumus, Anda syaratnya harus hafal rumus dasar setiap fungsinya, dan akan dikembangkan lagi harus hafal juga rumus-rumus diferensial fungsi dari rumus umum. Ada rumus dasar, ada rumus umum. Baik, kita akan belajar membahas dulu mengenai rumus-rumus dasar. Rumus dasar yang akan kita bahas yaitu mengenai rumus dasar fungsi aljabar. Fungsi aljabar yaitu secara umum Y sama dengan AX pangkat N. Kalau pakai Y, pakai Fx boleh, Fx AX pangkat N. Di mana A konstanta dan N-nya konstanta real, X variabel bebas, jadi variabel sumbu X itu harus bebas. Nah, N konstanta real itu bagaimana? Yaitu kalau real itu perhitungan di dalam akar positif. Selalu akar, itulah real hasilnya. Hasil akar positif contohnya berapa? Akar 0, akar 0-nya 0. Akar 1 plus minus 1. Akar 4 plus minus 2. Akar sepertiga plus minus akar 1/9 plus minus sepertiga. Akar 2 plus minus 1,4 sekian-sekian. Jadi isinya real itu luas dari min tak terhingga 0 sampai tak terhingga. Apa rinciannya? Bisa bulat positif, bisa bulat negatif. Bisa pecahan positif setengah, 1/2, 5/2, 3/2, 5/2, 7/2. Itu namanya pecahan positif. Ada pecahan negatif, minus setengah, minus 1/4, minus 1/3, atau min 2/3 itu pecahan negatif. Juga bisa desimal positif dan negatif. Jadi itu real lengkap. Jadi N ini aplikasi bisa desimal, positif, negatif, bisa pecahan, bisa bulat positif. 0 juga termasuk bilangan bulat real, bilangan real. Kalau X pangkat 0 berarti variabel pangkat berapapun pangkat itu pasti 1. Jadi 1 kali ya A, atau sama dengan di sini kalau konstanta namanya C. C-nya A saya ganti C. Setiap konstanta sembarang diturun rumusnya diferensialnya adalah 0. Sekarang selain 0. Ini selain 0 akan berlaku rumus 1. Jadi rumus diferensial dengan simbol bisa Y absen, bisa F absen E karena Y sama Fx, bisa dy per dx. Atau secara keseluruhan tuh laju perubahan nilai Y dibagi laju perubahan nilai X di mana delta X mendekati 0. Maka minggu yang lalu definisi fungsi adalah perhitungan limit. Oleh karena itu, menghitung diferensial bisa dihitung juga dengan perhitungan limit. Baik, kita kembali lagi bagaimana rumusnya. Diferensial fungsi aljabar rumus. Jadi kalau Y sama dengan AX pangkat N, rumusnya N kali A, X-nya pangkatnya N-nya berkurang 1. Berlaku untuk semua real, baik positif maupun negatif. Tadi saya bahas kalau konstanta hasilnya selalu 0. Contohnya, Y sama dengan 3, X pangkat 3, jadi pangkat 3 positif. Min 4, X min 2, pangkat negatif. Plus 5, X pangkat min 1, negatif. Plus 60, berarti X-nya pangkat 0. Ini semuanya memenuhi persyaratan fungsi aljabar. Maka diferensialnya Y absen D per dx 3 kali 9 X kuadrat. Dikurangi, dikurang apa plus? Plus. Min 2 kali min 4 jadi plus. 8 X berkurang 1 jadi min 3. Plus 5X pangkat min 1, ini min 1 kali menjadi min 5. X-nya berkurang 1, jadi min 2X pangkat 60 konstanta sembarang didobel hasilnya 0. Nah, baik, sekarang rumus diferensial, rumus dasar fungsi eksponen. Fungsi eksponen ini dibagi menjadi 2, yaitu Y sama dengan Y sama dengan
E pangkat X, itu E-nya eksponen 2,7183. Kedua, Y sama dengan selain E. Selain itu A lebih besar 1, syaratnya A itu pangkat X. Jadi kalau E itu lebih besar dari 1 boleh. Yang akan kita bahas fungsi eksponen dulu yaitu E pangkat X. Diferensialnya, rumus dasarnya itu pasti. E pangkat X tetap tapi kali ln E. Jadi ln itu hasilnya 1. Karena ln itu adalah E log E pangkat 1 sama dengan 1. E log pangkat 1. Jadi ln E adalah logaritma dengan bilangan pokok E. Di mana definisi logaritma adalah pangkat yang harus dikenakan pada bilangan pokok logaritma. Contohnya di sini kalau A pangkat log A pangkat N hasilnya N. Karena A log A itu pangkat yang diberikan pada bilangan adalah N. Jadi, ambil contoh. Untuk bilangan pokok A2, maka 2 log 8 itu hasilnya 3. Kenapa? Karena 2 log 8 itu 2 pangkat 3. Karena 2 pangkat 8 itu sama 2 pangkat 3. Kemudian contoh 3 log 81 hasilnya 4. Kenapa? Karena 3 log 81 sama dengan 3 pangkat 4 hasilnya 4. Kalau 10 log 100 sama dengan 10 log 10 kuadrat hasilnya 2. Nah, di dalam aplikasi perhitungan logaritma yang lazim di dalam kalkulus, itu ada 2 logaritma yang lazim digunakan, yaitu logaritma dengan bilangan pokok 10, itu bilangan pokoknya penulisannya dapat diabaikan. Jadi kalau 10 log 100 itu bisa hanya menulis log 100. Jadi log 1000 dan seterusnya. Kalau tanpa bilangan pokok itu disebutkan berarti bilangan pokoknya 10. Kedua, logaritma dengan bilangan pokok E. Yaitu E log E pangkat N, itu hasilnya N. E log E kuadrat, itu hasilnya kuadrat, hasilnya 2. Tapi tidak lazim disebut E log E, karena logaritma dengan bilangan pokok disebut ln. Ln E pangkat 5 hasilnya 5. Ln E pangkat kuadrat hasilnya 2. Jadi dalam logaritma, dalam perhitungan kalkulus yang lazim digunakan, log X itu artinya 10 log X. Kalau ln X itu artinya E log E. Jadi ada 2 logaritma. Kalau ln X berarti E log X. Kalau log X itu berarti 10 log X. Gitu ya. Tergantung bilangan pokoknya. Ada 2 yang harus digunakan. Baik, kita teruskan dengan fungsi pangkat. Kembali ke fungsi pangkat. Y sama dengan konstanta pangkat X. Maka rumus dasarnya itu sama dengan E pangkat X. Tetap di sini karena A ya A pangkat. Tapi bedanya kalau di atas kali ln E nilai 1. Tapi di sini kali ln A. A-nya itu bilangan tergantung. A-nya 5 ya dicari dengan kalkulator. Contoh diferensial Y sama dengan 5X pangkat 4 min 3X min 2 plus E pangkat X eksponen yaitu E ditambah 5 pangkat X. Maka diferensialnya 4 kali 5, 20, X-nya berkurang 1, jadi X pangkat 3. Nah, di sini min 3X pangkat min 2, min 3 kali 2 jadi plus 6, X-nya berkurang 1 jadi pangkat min 3. E pangkat X diferensial itu rumus dasarnya tetap E pangkat X, sedangkan ditambah diferensial 5 pangkat X itu hasilnya 5 pangkat X tetap, tapi kalikan ln A. Itu rumus dasar fungsi eksponen. Selanjutnya dengan rumus dasar fungsi trigonometri, kalau Y sama sin X, diferensialnya itu pasti cos X, rumus dasar. Kalau Y sama dengan cos X, rumus diferensialnya pasti jadi min sin X, dasar. Kalau Y sama dengan tan X, rumus dasarnya menjadi sekan kuadrat X. Kalau kotangan, rumus dasarnya diferensialnya menjadi min kosekan kuadrat X. Contohnya Y sama dengan sin X ditambah cos X dikurangi tangan X plus kotangan. Diferensialnya sin jadi cos X. Cos X jadi min sin X, jadi min sin X. Tangan sekan kuadrat min sekan. Kalau kotangan ini plus jadi min kosekan kuadrat. Selanjutnya saya teruskan dengan rumus diferensial fungsi logaritma. Kalau Y ln X itu berarti logaritma dengan bilangan pokok E. Rumus dasarnya perubahannya 1/X.
kali ln E. Ln itu 1. Jadi diferensialnya ln X selalu 1/X. Sampai selama-lamanya itu tidak berubah. Apa diferensial? Y sama dengan ln X 1/X. Kalau Y sama dengan ln U, hasilnya 1/U. Itu rumus dasar. Selanjutnya nomor 2, E log X. A log X, Y sama dengan A log. Berarti fungsinya logaritma bilangan pokok A. Maka secara analog 1/X juga kali ln A. Kalau misalnya Y sama dengan log X, maka hasilnya 1/X tapi kali ln 10 atau ln 10. Karena A-nya 10, bilangan pokok 10. Baik dari di atas semuanya, dari fungsi eksponen, fungsi aljabar, fungsi trigonometri, dan fungsi logaritma, kita kembali ke bawah ke rumus umum. Misalkan U merupakan fungsi X. Misalkan U apa? U adalah misalkan dalam kurung 5X kuadrat, 3X kuadrat, min 2X. Itu kan bisa cari diferensialnya. Jadi kalau U sama dengan X, maka dapat dicari U absen. Laju perubahan U per X. Kalau V-nya fungsi yang lain, V sama dengan fungsi U juga, fungsi yang lain. Maka dapat dicari diferensialnya V absen juga. Nah sekarang kalau Y-nya terakumulasi hasil perkiraan U kali V, maka menggunakan rumus diferensial formulanya Y absennya, U absen dikali V tetap ditambah gantian U tetap kali V absen. Kemudian kalau Y sama dengan U atau ditambah V, maka rumus diferensialnya harus menggunakan U absen ditambah atau dikurang V absen. Kalau konstanta sembarang selalu diferensial 0. Sekarang fungsi-fungsi aljabar umum, Y sama dengan U pangkat N. U-nya itu fungsi Fx. Maka diferensialnya N, U, N pangkat berkurang. Tapi kalikan U absennya di sini kan yang lagi berantai. Demikian juga fungsi eksponen. Kalau Y sama dengan E pangkat X, diferensialnya tetap E pangkat X. Tapi kalau diferensialnya E pangkat U, U-nya merupakan fungsi, ini rumusnya perubahannya E pangkat U tetap kali U absen, berantai. Kalau Y sama dengan U pangkat A pangkat U selain E, maka Y absen adalah tetap A pangkat U, tapi kali ln A kali U absen. A-nya itu tergantung bilangan, bisa 10 pangkat U, 2 pangkat U selain E. Jadi harus kali tambah ln A. Kalikan ln A. Sekarang fungsi logaritma. Bilangan pokok E. Y sama dengan ln U, itu diferensialnya rumus dasarnya 1/U. Tapi kalau umum jadi kalikan U absen. Kalau Y sama dengan log U, bilangan pokoknya itu 10. Jadi 1/U kali ln 10 kali U absen atau disingkat U absen dibagi U kali ln 10. Kalau sin U, otomatis ini perubahannya dasarnya adalah cos U kali U absen lagi. Tapi U absen tidak boleh dikalikan dengan U yang terkait dengan cos, harus di luar cos. Kemudian kalau Y sama dengan cos U, diferensialnya kalau cos U kan perubahannya min sin U. Kali lagi U absen di bawah sebelah kanan sin. Jadi min U absen kali sin U. Kalau tangen diferensialnya perubahannya sekan U kali U absen atau U absen kali sekan kuadrat U. Kemudian kalau kotangan hasilnya diferensial rumus dasarnya min sekan. Maka kalau kotangan U hasilnya diferensialnya min kotangan U kuadrat U min kosek U kali U absen. Langsung contoh soal ya. Nah, misalkan diketahui ini soal pertama Y sama dengan 2X pangkat 3 fungsi aljabar, min 5X kuadrat fungsi aljabar, 2X aljabar min 7. Dalam kurung pangkat 4, jadi ini dalam kurung U. Maka rumusnya Y absen 4 kali U pangkat U kurang 1 kali U absen. U absen dalam kurung ini, maka hasilnya 4. Ini tetap U-nya, tetap pangkat berkurang 1 pangkat 3 kali dalam kurung diturunkan 6X min 10 plus 27, 0. Jadi enggak. Kemudian kalau Y sama dengan ln I kuadrat plus 4X plus 5. Maka diferensialnya itu 1/U. 1/U-nya kan 1/I kuadrat plus 4X plus 5. Kalikan lagi, 1 kali ini diturunkan 2X plus 4. 5 itu 0. Kemudian contoh yang terakhir, Y sama dengan E pangkat 3X kuadrat, fungsi eksponen, ditambah sin 2X pangkat 3, dikurangi cos pangkat 3. Maka diferensialnya, ini E pangkat U tetap, E pangkat I kuadrat, kali diferensialnya Pak ini fungsi U-nya 6X pangkat 1. Lah sin turunnya itu cos U kali, taruh di depannya, turunannya U, 6X kuadrat.
Dikurangi cos itu min sin, maka min sin 3x kalikan 3x turunkan x ke 3. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa diambil pelajaran. Selamat belajar, merdeka belajar. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.